Jadi ada penemuan baru saudara-saudaraku ya, majalah Tempo yang di situ berkerangka tahun 1988 ya kan, tanggalnya 14 Mei. Pada tahun 1988 ini Habib itu sudah dilarang berdakwah di Singapura. Yang melarang siapa? MUIS atau Majelis Ugama Islam Singapura. Kenapa dilarang? Gitu loh. Kenapa dilarang? Ada 4 poin dari majalah itu, dari koran yang berkerangka 1988 itu. Ada 4 poin kesesatan dakwah Habib Tarim ini. Yang pertama adalah kesalahan tajwid membaca Al-Quran. Loh, iya, membaca Al-Quran itu ada ilmunya, namanya ilmu tajwid. Ini harus menguasai. Jadi hukumnya nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, ahkamu tanwini wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu, seperti itu kan. Itu harus jelas. Terus makhorijul huruf dan lain sebagainya itu harus jelas, panjang pendek, cara membaca hunnah, cara membaca izhar, cara membaca idgham itu bagaimana, itu harus jelas. Nah ini kesalahan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang itu dinyatakan alim alamah pada saat dari segi tajwid saja amburadul kan, gitu kan. Nah makanya jelas ini kesalahan tajwid membaca ayat Al-Quran. Kalau membaca bahasa Arab atau makolah-makolah ulama tidak begitulah. Tapi kalau Al-Quran ini kan kalamullah, ini kan harus betul-betul dijaga, ada ilmunya, tidak sembarangan gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, merendahkan Nabi. Nah, merendahkan Nabi, memperkecil kedudukan para nabi, iya kan? Nah, ini kok sama dengan yang kita rasakan hari ini. Mereka selalu, para Habib ini loh maksudnya, itu selalu mengunggulkan golongan-golongan mereka saja. Kakeknya katanya bisa mi'raj 70 kali, kakeknya bisa menurunkan rantai emas, kakeknya Habib ini bisa bercengkrama dengan malaikat, mungkar nakir, terus bisa menghandle ya bala. Bahkan Allah itu mau menurunkan bala, bencana ke suatu wilayah, itu harus izin dulu sama Habib. Ngeri saudara-saudaraku. Baginda Nabi tidak seperti itu, berarti kalah. Baginda Nabi mi'rajnya cuma 1 kali seumur hidup beliau, nah ini 70 kali, tidak ada apa-apanya, gitu loh. Terus yang ketiga, ngawur. Nah, halu alias ngablun, dobos, menyatakan perkara yang bukan hadis sebagai hadis. Nah, seringkali kan sebenarnya itu bukan hadis tapi dikatakan hadis. Wah, kalau ente tidak percaya ini ayat Quran, ente akan kafir. Ini hadis, kalau ente tidak percaya ente akan kafir, kan sering. Untuk mengunggulkan golongan mereka, tentunya seperti itu. Kengawuran ini kan banyak dilakukan oleh para Habib Dobolowi. Makanya bukan Pak Lawi tapi Dobolowi, karena sering dobolnya itu kan. Dan ini sesuai dengan fakta. Berarti tahun 1988 ini ya mereka itu polanya ya sama gitu loh. Terus yang keempat, cerita dusta. Nah, membawa cerita-cerita carut marut alias bohong, khurafat itu. Nah, pokoknya selalu mengunggulkan golongan mereka. Ya mungkin saking semangatnya mengunggulkan golongannya, terus mereka tidak segan-segannya mengarang cerita-cerita yang di situ itu luar biasa gitu loh. Wah, seumpama dibikin sinetron itu akan berpat-pat, tidak akan ada habisnya. Ada seorang Habib yang belum lahir bisa menolong ibu kandungnya, kan seperti itu kan.
Ini kan cerita-cerita dan ada kitabnya gitu loh. Ada Khabib yang bisa terbang menembus plafon dan atap rumahnya, seumpama tidak di stop itu akan menembus Sidratul Muntaha. Wah, walah nih apa itu, astronot kan. Wah, keren sepintas seperti itu. Dan di tahun 1988 ini, tepatnya tanggal 14 Mei, majalah Tempo sudah mengunggah bahwa ulama Malaysia itu sudah menolak Khabib untuk berdakwah di Singapura. Ini bukan narasi kebencian, bukan. Ini berita dan ada yang menemukan. Kerangkanya jelas, saudara-saudaraku. Ini bisa dikonfirmasi oleh saksi sejarah. Jadi tanggal 14 Mei tahunnya 1988, Khabib itu sudah seperti itu. Seperti yang kita alami sekarang ini. Berarti apa? Memang ajarannya seperti itu gitu loh. Ajaran Khabib itu turun-temurun ya memang seperti itu. Makanya nggak usah kaget. Oh, sama saja. Terus kami juga menemukan penemuan baru antara yang kasar, yang sedang, yang kalem. Ternyata ya sama saja. Ternyata mereka itu satu kesatuan, ibaratnya satu komando. Cuma berbeda peran saja. Aslinya mereka itu satu komando. Seperti itu. Dulu kami sempat berpikir, nah ini Khabib yang kalem, ketika ada Khabib yang kasar mencaci maki Kiai pribumi, mencaci maki pemerintahan yang sah, kok tidak mengeluarkan statement nasihati atau di situ membantah, kok diem-diem baik. Oh, hari ini baru ketemu jawabannya. Ternyata mereka itu satu komando, saudara-saudaraku. Nah ini yang menjadi perhatian kita semua, dan mudah-mudahan ya ini menyadarkan saudara-saudara kita yang masih fanatik buta, yang masih ta'assub kepada para Khabib. Ayo saudara-saudaraku, kita kembali ke kiai-kiai kita, kiai-kiai kampung kita yang dengan tulus ikhlas mengajari kita. Seumpama kita terjadi sesuatu kepada kiai kampung, guru-guru kita curhat, kita minta saran, nasihat, kan begitu toh faktanya. Kadang sering kita lupakan, justru kita terobsesi dengan bahasa cucu Nabi, padahal tidak bisa membuktikan gitu loh. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.